Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Ada yang tidak baik-baik saja? Tidak. Ada. Kamu kenapa? Oh enggak, baik ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi atau elemen marketing. Ya. Bab pertama itu kan tentang pasar. Masih ingat pasar apa? Ya, tempat transaksi, tempat bertemunya penjual dan pembeli, gitu ya. Oke, saya harap itu kenapa diajarkan tentang pasar, karena memang itu tempat bagaimana kita menerapkan materi kita, marketing, gitu ya. Oke, itu sekilas tentang materi sebelumnya. Saya akan absen dulu sebelum kita mulai. 11 TKJ 1. Sekarang tanggal berapa? 30 ya. Aditya Permana hadir. Afifuddin, Abdul Dwi, Ahmad Sandi, Alvino. Izinnya kenapa? Acara keluarga. Berarti sudah berkeluarga ya. Ananda Balusti, Andra Dinata, Ardani Adam, Bima Pin, Bima Satria, Bimo Pania. Dari itu maksud tadi ya. Terence, Devan, sudah berapa hari tadi? Diki Mada, nama tadi itu ya. Fauzan Mirza, Alvan Habibi, ya Habibi, Yogi, Saya hadir. Marcel Anania, Mikail, Ariel Nuril, Rardi Akmal, Febri Juniawan, Ilham Nasrullah, Muhammad Bayu Prasetya, Abdul Rafi. Rafi itu apa? Bukan ada tapi ya. Karena sekarang sudah kan Rafi itu. Abid Fahri Abdullah. Ini Zalibel Iqbalullah. Muhammad Ramadan. Panggilannya apa? Nicholas Rifano. Oke, baik. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang, coba dibuka halaman bab kedua. Bab kedua judulnya strategi bauran pemasaran. Oke. Saya akan jelaskan bab kedua tentang
konsep bauran pemasaran. Mari kita lihat dulu. Ini pengertiannya. Ya. Pengertian bauran pemasaran. Sebuah konsep dalam dunia pemasaran itu terdiri dari berbagai macam unsur di dalamnya. Ya. Nah, marketing mix. Kalau mix itu bahasa Indonesia apa? Campur. Kalau dipakai dalam kalimat itu bauran. Makanya ada istilah campur baur itu ya artinya maknanya sama antara campur dan baur. Itu kata ulang yang berbeda kata ulang ya, menggunakan kata lain. Campur baur, zina itu pengulangan sebenarnya kayak bolak balik itu pengulangan. Ya, riwayat tapi berbeda kata. Nah, bauran itu sebenarnya maknanya juga campuran, marketing mix. Ya. Nah, di dalam marketing mix itu ketika dijelaskan konsep dalam dunia pemasaran yang terdiri dari berbagai macam unsur di dalamnya. Jadi marketing itu ya konsep pemasaran. Makanya ketika saya jelaskan tentang pasar itu tempatnya. Imbuhan dari kata pasar itu sisipannya ditambahi kata EM. Huruf EM itu jadi pemasaran. Tempat habis ketika diimbuhi sisipan EM jadi aktivitas atau kegiatan. Ya, pemasaran itu kegiatan atau aktivitas. Kalau pasar tempatnya, ya. Nah, unsur-unsurnya itu kalau awal konsep dicetuskannya marketing mix itu sebenarnya ada cuma 4. Ya, tapi kemudian seiring dengan perkembangan marketing mix, seiring dengan perkembangan marketing itu menjadi 7B. Nah, sebagaimana yang di buku kalian kita akan coba bahas. Nah, tujuan pembelajarannya kali ini kita akan bagaimana menerapkan strategi bauran pemasaran dan menerapkan bauran pemasaran. Ya. Ada 7 sebagaimana yang tertulis di buku itu: product, price, place, promotion, ya. Kemudian proses, people, dan physical evidence. Itu ya. 7P. Jadi marketing mix itu strategi pemasaran yang menerapkan 7P. Jadi P-nya itu ini: product, price, place, promotion, proses, people, physical evidence. Kalau dilihat dari judul depannya ini Coca-Cola. Kenapa Coca-Cola? Karena saya akan menjelaskan secara teori 7P yang diterapkan secara langsung real di sebuah produk, di sebuah perusahaan, yaitu Coca-Cola. Kalau di Indonesia namanya PT Coca-Cola Amatin, TBK. Ya, TBK itu kalau ada nama PT itu semuanya pasti sama di depannya dan di belakang. PT nama apa? TBK. Ada yang tidak menggunakan kata TBK. TBK itu TBK. Saya akan jelaskan. Ada tidak? Saatnya Tidak ada. Oke. Jadi PT Coca-Cola Amatil TBK itu terbuka. Kalau ada nama PT diiringi label belakangnya T besar, BK-nya kecil, TBK itu terbuka. Itu artinya sahamnya dijual. Ya. Jadi dia punya kepemilikan secara umum. Dia jual saham, siapapun boleh beli. Ketika sudah punya saham dari sebuah perusahaan yang ada TBK-nya tadi itu, orang yang beli sahamnya menjadi pemilik. Jadi kalau kalian punya uang, belilah perusahaan-perusahaan itu ada di website penjualan saham itu ada. Sampai sekian persen itu bisa. Ya, jadi kalau kalian punya saham, walaupun kalian nggak ikut usaha, nanti pada waktu tertentu dibagikan dividennya, dibagikan hasil perusahaannya. Itu namanya saham. Nah, itu TBK. Nah, sekarang kita akan menerapkan 7P itu pada Coca-Cola. Yang pertama P, yang pertama produk. Ya. Pengertian produk itu segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi segala sesuatu, pokoknya apapun itu namanya segala. Pokoknya kayak lain segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar. Sekarang kalian lihat kalau di pasar, apa saja ada. Bahkan sesuatu yang nggak mungkin saja kadang-kadang ditawarkan. Ya, saya pernah lihat itu jual beli barang-barang gaib. Ya. Iya, barang-barang kayak misalkan gimana cara kayak suget termasuk salah satunya. Itu kan barang gaib, itu juga diperjualbelikan. Ya. Jadi apapun yang ditawarkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Artinya apa? Memang awal mulanya berawal dari kebutuhan.
Ya kayak kalian butuh apa untuk makan, minum, pakaian. Kalau kebutuhan dasar kita ya itu saja. Tapi ada yang di luar itu semua. Akhirnya kemudian muncullah produsen, muncullah orang yang memproduksi barang-barang yang dibutuhkan tadi. Ya. Nah, Coca-Cola, perhatikan baik-baik. Itu Coca-Cola itu menawarkan berbagai produk minuman ringan. Bahasanya ya semua minuman pasti ringan. Tapi kenapa disebut minuman ringan? Atau bahasa Inggrisnya apa? Tahu nggak? Minuman ringan bahasa Inggrisnya apa? Hah? Soft drink. Pernah dengar istilah soft drink? Iya dong, apa dengan soft drink? Soft drink atau minuman ringan. Kenapa disebut minuman ringan? Kenapa? Kenapa disebut soft drink? Karena ini karbonasi. Tahu karbonasi? Karbonasi itu ada udara di dalamnya. Jadi melalui proses tertentu yang kemudian ya kayak semriwing ya bahasa Jawa ya. Minum Coca-Cola, Sprite, Fanta itu kan Coke gitu kalau bahasa Inggrisnya Coke sih. C-O-K-E. Bisa coba ya. C-O-K-E. Coke. Nah ini produk-produknya ini Coca-Cola klasik, Coca-Cola Zero Sugar dan Diet Coke bacanya. Yo, sekali lagi baca dalam bahasa Inggris, aja dalam bahasa Indonesia. Nah, ini enak ya bahasa Indonesia. Ya. Oke. Nah, rasanya ini tapi di Indonesia kayaknya nggak ada deh. Varian ini pernah ada tapi kemudian sekarang sudah nggak ada. Varian rasanya di Coca-Cola itu vanilla, cherry, lime dan lain-lain. Ya. Itu produk. Jadi produk itu awalnya hanya sekedar dibutuhkan minuman ringan. Ya, tapi setelah seiring dengan perkembangan zaman atau tuntutan konsumen itu biasanya rasa-rasa ya, kayak teh. Kalau kalian perhatikan teh itu misalkan sosro termasuk Coca-Cola itu punya produknya teh apa tahu nggak? Coca-Cola produknya Coca-Cola yang berupa teh apa tahu nggak? Tidak ada yang tahu ya. Presti itu punyanya Coca-Cola. Presti ya. Itu punya Coca-Cola. Kalau kalian misalkan beli Presti, coba kalian diproduksi oleh PT Coca-Cola Amatil Tbk. Nah itu Presti. Nah awalnya seperti itu. Kalau kalian pertama kali butuh teh gitu ya, tapi lama-lama orang pengen teh rasa cherry, rasa anggur dan sebagainya. Itu ya sama dengan ini. Nah ini ya ingat-ingat ya produknya kalau klasik zero sugar itu tanpa gula. Kalau katanya padahal ada gula juga. Diet Coke menvariasi dan produk lainnya dari Coca-Cola itu ini Fanta, Sprite ini ada di Indonesia, yang di sini tidak di luar Indonesia ya. Nah karakteristik produknya khas konsisten secara global karena semuanya sama di seluruh dunia itu. Kenapa disebut konsistensi global? Produknya Coca-Cola itu di Indonesia dan di luar Indonesia sama. Bedanya kalau di Indonesia ada sertifikat halal, ada halalnya. Kalau di luar negeri ada kandungan ingredientnya itu alkohol 10% ada. Ya, kalau di luar negeri. Makanya kemudian di sini karakteristik produknya rasanya khas. Saking khasnya sampai bisa membersihkan karat. Pernah tahu? Pernah coba? Coca-Cola itu kalau ada karat, misalkan kamu tentang besi apa di rumah karatan gitu ya, tuangkan Coca-Cola gosok lagi. Nah kalau ini pembersih karat di masukkan ke kemasan variasinya botol plastik, kaleng, botol kaca, logo dan desainnya ikonik khas. Nah, itu tentang produk. Ya berikutnya harga atau price. Nah harga itu kalau pengertiannya nilai tukar uang yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diperoleh. Jadi produk yang dibuat, yang diproduksi, termasuk nanti kalian ketika nanti mungkin punya bisnis, itu produk yang kalian tawarkan itu pasti punya harga. Ya. Berdasarkan apa? Banyak faktor. Berdasarkan biaya produksi, biaya distribusi, biaya karyawannya, ya. Jadi hitung-hitungan semua itu kemudian dibagi dengan jumlah atau kuantitas dari produk yang kalian bisa buat. Nah, maka kemudian bisa
pasar. Oh iya, dari produksi sekian, modal kalian sekian gitu ya, produksi banyak, ternyata hasilnya 100 botol misalkan minuman ya. Nah, dari total biaya yang keluar dibagi 100 ya, dibagi 100 biaya keluar itu tadi itu biaya produksinya, bahan-bahannya, karyawannya, biaya pemasarannya sekali apa termasuk di dalamnya ketika promosi dan sebagainya, semua itu biaya yang dihabiskan dibagi 100. Nah itu nanti ketemu apa namanya harga jual. Nah, Coca-Cola itu cukup ini, cukup bagus ini, kompetitif, menyesuaikan harga agar tetap bersaing. Produk apa kalau di internasional produk saingan ya itu rivalnya itu ini Pepsi. Ya, rivalnya Coca-Cola yang paling selalu nempel ini ya, Coca-Cola punya apa namanya variasi apa dia terus kejar itu Pepsi. Ya. Nah, ini harganya kompetitif. Ada istilah harga psikologis. Nih, harga psikologis. Jadi harga agar terlihat lebih menarik, misalnya 4.900 daripada 5.000. Jadi Coca-Cola lebih memilih menggunakan angka 4.900 daripada angka 5.000. Kenapa? Ada yang tahu? Hah? Biar tertariknya kenapa kira-kira? Iya, betul. Terlihat murah, makanya ini istilahnya psikologis. Psikologis itu perasaan. Salah satu perasaan. Kenapa? Ketika tersebut angka 4.000, nah, dibandingkan saya nyebut angka 5.000, padahal belakangnya itu loh 5.900. Kenapa ini 4.900? Dengannya apa? 4.000-nya. Ya kan? Dibandingkan berapa ini 5.000, padahal hasilnya cuma 100. Ya, hasilnya udah ya makanya itu hasilnya. Tapi kalau dengan kata 4.000 itu, oh petani. Pernah dengar istilah apa barang yang dijual itu? Murah, hanya 999.999. Itu berapa ya? Hah? Aslinya berapa? Aslinya 1 juta. 1 juta. Ketika ada angka 1 juta, orang 1 juta. Tapi disebutkan angka 900.000. Itu psikologis. Orang apa lebih milih yang 900. Karena kenapa? Karena ada kata ribunya, 900.000. Tapi kalau sebenarnya 1 juta, nah ada kata juta itu yang secara psikologis ramai 1 juta, kan? Ada ya 999.000 itu ya 1 juta. Nah itu namanya bahasa marketing yang disentuh apa psikologisnya, perasaannya, bukan pikirannya. Kalau logika, bahaya 5.000, ini logika kalian. Tapi kalau perasaan, enggak. Murah 5.000, benar. Nah, ada lagi istilah harga diferensiasi. Kalau ada diferensiasi itu, salah satu kenapa diterapkan harga diferensiasi itu, salah satunya adalah karena gengsi. Gengsi. Sekarang ya, kalian harga 5.000 itu di toko-toko biasa atau di toko Madura. Tapi coba kalau kalian masuk ke kafe atau ke bandara yang barang paling mahal, ayo coba harga 5.000 bisa jadi enggak 15.000 dengan ukuran botol yang sama. Itu di bandara itu bisa 15.000. Ya. Air yang kalian beli klub 2.000 di bandara bisa 8.000 atau bahkan 10.000. 2.000 jadi 10.000 itu namanya harga diferensiasi. Nah ini pernah nonton di SK1? Oh, saya kesel beli situ. Mahal luar biasa. Botol 1 gelas itu mahal. 1 gelas itu botol air itu. Ini ada contohnya di situ ya. Saya sebenarnya itu di apa nanti uang itu. Itu harga di situ jelas berbeda. Harga popcorn itu, ya popcorn yang kecil itu 20.000. Padahal coba kalian beli di ya di mart-mart itu paling cuma 5.000. Di sana 20.000 dengan ukuran yang sama. Nah ini namanya harga diferensiasi. Dan ini sangat mempengaruhi psikologis, sangat berpengaruh. Ya kalau cuma barang-barang kecil ya, kadang-kadang barang besar itu apa marketing itu nyentuhnya di situ. Oh iya, 9.999. Padahal ya masuk kalian bayar 1 juta terus disusun sak lepis. Enggak mungkin. Pasti 1 juta juga. Ini kayak gini nih, saya tanya ke kalian.
Kalian beli harga 4.900, dikai 100 susu kayak apa ini? Di gua, kadang-kadang di gua dideleng naik, dideleng satu, kak perkebunan dideleng, ditaruh kita cari nggak pakai kan? Padahal sama, kita ini. Nantinya, yang kedua place, ya, yang kedua place, yang place itu tempat. Kalau merujuk pada masalah itu, place dimaksud adalah lokasi di mana produk atau jasa bukan diakses atau dibeli. Ya. Jadi tempat itu bukan sekedar sekarang maknanya bukan hanya tempat secara fisik di sekolah kita, di kelas misalnya. Tapi sekarang ada pembelajaran yang PJJ, pembelajaran jarak jauh atau online sama. Place itu sekarang tidak lagi, nah ini baik itu lokasi fisik seperti toko atau kantor maupun platform digital. Kalau kalian beli sekarang produk apa saja itu bisa dibeli atau bisa didapatkan di platform digital. Ada yang pakai Tokped? Tokopedia? Gak ada. Gak ada yang pernah beli online. Oh Shopee. Kalau katanya pakai apa? TikTok sukan itu Pak. Oh iya, pakai TikTok Shop belinya. Iya. Kalau katanya ini cuma apa image saja. Kalau katanya kalau laki-laki itu belanjanya ke Tokopedia, kalau perempuan ke Shopee. Jadi ini ngunduh. Iya memang enggak. Saya sendiri pakai Shopee, pakai Tokped. Cuman ada, saya pernah dengar ngomongan kayak gitu oleh. Kalau cewek itu ke Shopee, kalau laki-laki itu ke Tokopedia, tapi enggak juga sih. Saya dulu pertama kali memang pakai marketplace pertama kali memang Tokped. Tapi setelah melihat promo-promonya di Shopee, akhirnya beralih ke Shopee. Dan ternyata sekarang luar biasa melalui kolaborasi dengan TikTok. Ya. Sudah bisa beli barang melalui TikTok langsung menuju ke Tokped. Ya. Jadi tempat itu sekarang maknanya bukan lagi pada fisik, tapi bagaimana caranya pas pemasaran itu lebih mudah, baik itu melalui toko itu atau melalui online. Dan tempat itu salah satu bagaimana cara supaya orang itu bisa menjangkau. Contoh nih, barangnya ada di Jakarta, ya, khasnya di Jakarta itu. Gak mungkin orang Surabaya itu beli khusus berangkat ke Jakarta untuk sekedar beli produk itu. Kecuali memang dia ada keperluan sana ya. Tapi kalau ada keperluan misalkan martabak khas Jakarta, masa orang mungkin kalian datang ke sana Jakarta cuma beli martabak sekali? Kan nggak mungkin. Nah maka kemudian dibukalah cabang. Itu salah satu tujuannya strategi place tempat bagaimana supaya bisa dipasarkan ya, kayak gacuan itu awalnya dari Jakarta bukan Jakarta ya tapi kemudian berkembang ya caranya dengan harga 10.000 kan nggak mungkin kalian beli ini ke Jakarta cuma untuk beli gacuan 10.000. Nah maka dibukalah cabang di Surabaya gitu ya, atau barang-barang kecil yang lain yang ada di marketplace atau di media sosial. Ya, adanya penjualnya adanya di Malang misalkan, nggak perlu lagi kalian ke Malang, cukup TikTok di Tokopedia atau di Shopee selesai. Ya. Nah, Coca-Cola dalam hal ini tersedia di lebih 200 negara. Ya, Coca-Cola sama prinsipnya. Coca-Cola itu produknya Amerika supaya orang karena terkenal viral ya kayak tahun kalau nggak salah tahun 70 berdirinya munculnya bersih masalah itu di Amerika itu viral Coca-Cola itu. Ya. Nah kemudian negara samping di sebelah Spanyol pengen juga, akhirnya buka cabang, bahkan sampai buka pabriknya di Indonesia, bahwa pabriknya ada Coca-Cola dan pakai nama Indonesia PT Coca-Cola Amatil Tbk. Ya. Tapi segala keuntungannya masuk ke Amerika, perusahaan ini. Nah, kemudian dijual di supermarket, minimarket, dan semuanya yang ada tempatnya. Ya. Baik distribusinya itu melalui mereka besar atau distribusi lokal. Oke, saya punya pertanyaan. Saya lihat ada yang ngantuk. Nah, saya mau lagi segera kita ice breaking saja. Ice breakingnya saya mau tunjuk salah satu di antara kalian itu maju. Siap ya? Siap. Iya tak? Oke, ini ya. Saya punya sedikit. Nanti kalau ada yang salah dengan instruksi saya, kalian salah, maju ke depan ya, maju ke depan.
menyumbangkan hadiah. Ya. Siap ya? Harus benar instruksi saya. Jadi ini, supaya fresh. Lihat kalau ngantuk paling perlu ini dengan enak-enak. Sekarang supaya ngantuk, dengar. Saya punya ada kata, saya kasih instruksi. Nanti kalau kalian dengar kata misalkan begini, nama panggilan siapa? Panggilannya Rifano. Nah, kalau saya bilang ini, Rifano berkata, kalau ada kata Rifano berkata, kalian jembatkan. Misalkan, Rifano berkata, angkat tangan. Ya. Rifano berkata, berdiri, berdiri. Tapi kalau tidak ada kata Rifano berkata, terus kalian langsung melakukan itu, berarti kalian yang salah. Ya. Nah, yang salah maju ke depan nyanyi, joget, asal hidup. Ya. Oke, mulai sekarang perhatikan. Ini coba dulu. Rifano berkata angkat tangan. Oh ini lalu salah ini ya. Jadi nggak boleh. Instruksi itu akan ada lanjutannya. Jadi sebelum misalkan Rifano berkata angkat tangan, nanti akan ada berikutnya Rifano berkata turunkan tangan. Nah gitu ya. Tadi kalau belum selesai jangan diturunkan. Itu nanti salah satu kesalahan ya. Oke ulangi. Rifano berkata angkat tangan. Rifano berkata turunkan tangan. Tangan ke samping. Ya. Nah itu kenapa? Karena tidak ada kata Rifano berkata. Gitu ya. Nanti kalau kalian melakukan itu tanpa ada kata Rifano berkata, nah itu berarti yang salah terus maju ke depan. Ya, siap ya. Itu uji coba sudah selesai. Sekarang uji yang beneran. Rifano berkata berdiri. Rifano berkata duduk. Rifano berkata angkat tangan kanan. Rifano berkata turunkan. Rifano berkata angkat tangan kanan. Bingung kan? Kenapa? Saya sengaja menggunakan kata kanan tapi saya katakan kiri. Jadi bingung ya. Itu kalau bingung lagi akan saya kenakan sanksi ya. Rifano berkata turunkan tangan kanan. Oke. Rifano berkata angkat tangan. Rifano berkata turunkan tangan. Rifano berkata berdiri. Ayo duduk. Oh enggak ada duduk tangan. Enggak ada. Ayo tangan. Oke, yang lain nyanyi kan? Apa ya? Kita nyanyi kan? Murtad. Mau nyari jalan deh. Balik. Oke, semuanya turun tangan. Loh, gak apa-apa gitu. Kuliah, oke. Jadi tujuannya apa namanya? Adikku supaya segera. Kali mau kan ngantuk ternyata dia salah, ya kan? Oke, lanjut ya. Saya kan apa namanya materi saya nggak terlalu banyak ya. Setelah itu apa namanya nanti akan ada kuisnya dibagi satu dari 1, 2, 3, 4. Tadi itu kuisnya saya nilai ya. Kalau sebelumnya pernah kan bisa nilai. Nah kalau itu sudah saya record buat penilaian kalian. Nah sekarang nanti akan ada nilai tapi secara umum, gitu ya. Oke, jadi sudah pertanyaan kita sudah 3. Dari 7P itu sudah 3. Produk, price, dan place. Ya. Berikutnya promotion. Ya. Nah, promosi itu serangkaian kegiatan atau itu dilakukan menginformasikan, membujuk, mengingatkan konsumen. Ya. Kita perhatikan. Ketika promosi dilakukan, itu kan ini pengertiannya, menginformasikan. Promosi itu menginformasikan aja. Menginformasikan apa? Ada barang ini, ada barang itu dan sebagainya. Tujuannya apa kira-kira kalau promosi? Tujuannya apa? Ini tujuannya meningkatkan kesadaran. Oh iya sadar. Ternyata kalau kita haus, kepingin Coke ada Coca-Cola, kepingin Coke ada Pepsi dan seterusnya.
itu sadar orang. Misalkan kalian ada keinginan mie instan, mau Indomie, itu hasil promosi. Ketika Indomie pertama kali booming pertama kali waktu itu saya masih kecil itu super mie sebenarnya. Pertama kali ngomong itu super mie. Ya, makanya di saat saya kecil dulu itu kalau orang ngomong mie instan itu biasanya Pak, Bu, belikan saya super mie, ngomong gitu. Biasanya kan produk pertama yang disebutkan kayak misalkan Sanyo, pernah dengar Sanyo? Popeye itu karena merek pertama Sanyo ya, merek pertamanya Popeye ya Sanyo. Ya. Malah di desa-desa itu ada istilah Honda, tahu Honda? Maksudnya apa? Motor. Di desa-desa itu di Jawa Timur atau di Madura saya pernah dengar itu Honda Mas, gitu ya. Padahal bukan Honda ya mana, gitu kan. Jadi pelosok-pelosok itu biasanya. Kenapa? Karena pertama kali. Nah, sama. Untuk meningkatkan kesadaran mie instan Indomie. Kemudian kesadaran pengen minum apa namanya? Teh. Kalau teh apa? Teh sosro. Sampai ada tagline itu apapun makanannya, minumannya teh sosro. Nah, itu salah satu tagline promosi. Itu apa? Meningkatkan kesadaran. Ketika sadar kok jadi pengen teh mesti teh sosro. Nah, ketika ada kesadaran itu dia akan meningkat menjadi minat, menjadi pengen panas-panas ini pengen es teh. Tapi si pengen itu teh sosro bisa kan gitu. Nah, akhirnya setelah minat, maka kemudian terjadi pembelian. Ya. Nah, ini Coca-Cola itu seperti itu. Ya, dia masif banget melalui iklan TV, digital, cetak, bahkan di pinggir-pinggir jalan itu yang Megatron seperti itu Coca-Cola pernah ada gitu. Kalau sekarang memang nggak terlalu ya. Saya sekarang nggak terlalu Coca-Cola. Dulu tuh sering banget. Nah ini slogan terkenalnya zaman dulu tadi Open Happiness, Taste the Feeling dan seterusnya. Dan Coca-Cola nggak main-main ketika dia jadi untuk dari promosi itu sponsorshipnya itu event besar. Kalau lihat ke Piala Dunia itu ada itu mahalnya luar biasa itu sponsorship itu seperti itu mahal. Apalagi di kaos-kaos pemain bola internasional, nah itu dipasangkan produk di kaosnya itu mahalnya itu luar biasa. Ya, Adidas apa itu di kaos-kaos pemain bola itu mahal, bayarnya mahal. Dan itu bagian dari promosi. Kenapa? Ketika pemain bola yang disorot itu sedang main dan sebagainya itu disorot kamera, ada produk Adidas, ada produk Reebok dan seterusnya. Nah itu salah satunya promosi dan ininya benar, biayanya besar banget. Ya. Nah ada lagi promosi musiman kayak Ramadan, ya, Natal itu juga ada. Biasanya produk besar itu mereka bikin branding. Kalau Coca-Cola itu di daerah barat, nggak tahu ya. Dan saya kan rumah saya di daerah barat di Manuan. Itu dari Banyuwangi sampai Karaman itu banyak banget di pinggir di jalan itu tenda-tenda isinya produknya Coca-Cola semuanya. Itu di pada saat bulan puasa. Gitu ya. Nah, promosi ini sangat penting. Jadi nanti ketika kalian nanti punya produk jualan dan seterusnya harus ada promosi. Supaya apa? Dikenal. Misal kalian nanti setelah lulus dari TKJ ini kalian punya keahlian untuk install atau perakitan laptop dan seterusnya. Kalian buka di rumah misalnya jasa servis. Bagaimana kamu bisa tahu kalau kalian tidak ada promosi? Promosi bisa macam-macam, lewat digital, WhatsApp, bikin flyer yang banyak. Nah itu nanti kita akan seperti itu ya. Nanti makanya saya di awal itu saya katakan, kalian punya skill, saya yang mengajari untuk jualan. Ya salah satu promosi nanti kita akan bikin produk digitalnya itu misalkan bikin flyer, ya, flyer yang kalian bisa apa, yang kalian jual apa, kita akan bikin flyernya, akan kita bikin videonya. Ya, itu nanti di bisnis digital seperti itu. Itu bagian dari promosi. Berikutnya, ini salah ini, saya salah prosesnya benar proses. Nah, ini proses. Yang E itu proses. Ya. Runtutan tindakan kegiatan atau tujuan saling terkait. Jadi proses produksi itu termasuk proses distribusi, proses pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan produk itu ternyata sekarang jadi
jadi bahasa marketing juga. Contoh nih di restoran, kalian pernah minimal lihat di sosmed ya di sosial media, minimal lihat di restoran Jepang itu. Kalau restoran zaman dulu dapurnya di belakang, ketutupan. Nah, restoran Jepang dapurnya jadi satu sama tempat-tempat duduknya sehingga Pak ikut masak. Nah, masaknya itu proses. Itu jadi bahasa marketing juga. Ya. Kalau iklan-iklan teh misalnya atau iklan ya minum-minuman itu, iklan di TV itu teh pucuk itu mulai dari prosesnya itu kan ambil daunnya, gitu kan, terus kemudian dibawa ke pabriknya, dilihatkan semuanya. Proses itu juga jadi apa namanya pasar, jadi strategi pemasaran. Sama ketika kalian nanti misalkan punya produk, bagaimana men-service komputer atau laptop, tunjukkan itu prosesnya, share, ya. Share ke sosial media atau tips-tips bikin. Nanti saya akan minta kalian untuk bikin apa namanya tips and trick, ya. Misalkan bagaimana virus, atas virus itu kan ada tutorialnya, bikin video-video tutorial. Nah itu proses, dan itu penting. Orang itu lihat ternyata ini canggih banget nih. Si A ini servisnya itu simple tapi kita nggak bisa, kita nanti datang ke servis A gitu. Nah, itu proses itu ternyata juga dijual. Berikutnya people. Nah, people itu orang tentunya. Nah, people ini walaupun dia unsur keenam, tapi dia yang paling penting. Kenapa paling penting? Kenapa orang paling penting dalam unsur marketing mix? Kenapa? Karena people atau orang itu yang menentukan semua strateginya. Ya. Dia yang menjalankan, dia juga yang jualan, dia juga yang menentukan semuanya. Makanya di sini disebutkan. Dan ini terlibat semuanya ya, mulai dari karyawannya sampai pelanggan itu sendiri. Ya. Makanya ada dalam produk-produk itu banyak yang istilahnya testimoni, tahu testimoni? Nah, apa namanya opini tentang cerita. Oh ya, ini produknya itu bagus, begini cerita. Nah, simpelnya itu sekarang juga jadi bahan pemasaran, ya, bahan bagaimana supaya meningkatkan penjualan seterusnya. Ini, ya. Kenapa lah ini? Karena mereka sangat mempengaruhi citra pelajaran bisnis. Ya. Oh iya, aku naik. Di situ enak karena si A si B itu ada testimoni. Bahkan sekarang akhirnya tidak cuma konsumen biasa, tapi kemudian menggunakan influencer, artis, figur. Nah itu people, tentukan banget. Oh si artis kata halilintar saja pakai produk itu dan seterusnya. Itu ya, itu people. Yang terakhir adalah physical evidence atau kalau di buku secara fisik. Ya. Nah, sekarang nyata berusaha beberapa perusahaan untuk membangun kredibilitas. Kalau physical evidence itu ada ciri khas. Ketika kalian mendapatkan misalkan bungkus atau apa, kalian langsung nyambung. Oh, ini punyanya Coca-Cola. Nah, itu salah satunya brandingnya. Botol itu kan ada ininya, capnya, ya labelnya betul. Nah, itu khas. Coca-Cola warnanya merah, produk lain warnanya apa, gitu kan? Itu khas, itu physical evidence, dan itu juga jadi sarana marketing. Nah, kalau di sekolah kita jurusan BKP yang ngurusi physical evidence, khusus physical evidence. Di situ dia akan bagaimana menjual melalui desain produk. Ya, itu sampai sini ada pertanyaan sih. Saya botol dan kaleng, dan kenali ada khasnya, gitu ya. Akan sampai ada istilahnya teh botol, teh kotak. Nah itu apa? Pokoknya setiap yang kotak itu biasanya teh kotak. Kalau teh botol itu biasanya pakai botol, ya kan? Ini balik ini physical evidence. Pokoknya kalau sosok teh botol namanya, ya karena bentuknya botol. Kalau teh kotak biasanya pakai alat. Oke, sekarang kita akan quiz, ya.
Gamenya adalah saya akan bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok itu ini. Kalau ya salah ya, tim 1, tim 2, 3, 4. Kalau bos kayak itu tahu ya. Kalau mau cek bantuan, coba 4 atau nambah? Ya. Nah, bentar. Saya minta tolong. Ini sekretarisnya siapa? Oh, siapa ya? Ini tulisannya apa ya? Tulisan apa? Ini aja. Per kelompok. Lalu tulis nama, terus kelompok 1 namanya siapa saja ini? 8 anak. Menjadi itu. Berarti saya kan. Oke. Ambil dulu situ ya. Kenapa saya tulis? Karena nanti kalau satu kelompok itu dapat nilai segitu ya segitu yang saya akan masukkan ke daftar nilai saya. Cuman berarti kan begini, ya. Nanti kan makanya saya minta tulis karena nanti saya akan. Jadi ini soalnya ada maksimal memang nilainya ada kalau benar kalian kan masing-masing kelompok itu hanya dapat kesempatan menjawab 4 kali. Satu soal nilainya 20. Nah, maksimal memang 80 kalau benar semua. Ya. Jadi kalau misalkan satu deret ini nilainya 80 ya sudah satu kelompok semua orang ini nilainya 80. Tuliskan satu deret ini namanya. Gitu ya. Terus tapi perhatikan. Masalahnya bukan masalah sih. Tapi game ini akan game ya, walaupun ini asesmen juga. Tapi game ini ada permainannya. Permainannya apa? Permainannya nanti kalau kalian pilih salah satu kotak, nanti akan ada pencurian nilai. Selain soal ya, itu selain kalau defaultnya memang soal ya. Tapi kalau kalian milih klik, ternyata silakan ambil nilai dari kelompok mana. Nanti ada salah satu ya. Atau zone. Anda tidak dapat nilai sebagainya. Nah, gitu. Itu salah satu permainannya. Tapi sekali lagi nanti tetap makanya saya akan tulis gitu. Oh ini benar 3, berarti ini 60. Oh ini benar 2, 40 ya. Jadi itu masih tetap berlaku.
silakan dibicarakan berapa. Ada juga siap untuk menjawab. Oke, pertanyaannya tadi itu materinya itu semua tadi ya, tentang harga psikologi dan sebagainya itu tadi semua. Nomor 3. Pepsi, oke, kita cek. Pepsi. Oke, benar ya. Nilainya muncul ya. Aduh, apa? Kemudian 20 di sini. Berarti ada kesalahan ini. Oke, berikutnya. Berapa? 10 lah. Padahal saya sudah cek dulu. Ada 20 gitu. 10 ya. Nah, pernyataan ini apapun makanan yang ini totalnya benar atau salah pernyataan ini? Salah. Yang berapa? Ya, jawabannya benar atau salah aja Pak. Ya, oke, benar ya. Ewa, jawabannya salah. Apa ada ya? Apa bisa masalah teknis mohon ya? Masalah teknis. Oke, berikutnya. Dua. Ada 5 poin yang kamu jawab. Oke, dulu ya. 7. Seberapa? Kita cek. Oke, benar. Ini ada kesalahan teknis. Tadi lebih ya, ini ya. Jadi gini ya, ratanya saya tambahin sorry. Ini kan 1, 2, 3. Misalkan tadi itu dia langsung poin 5 ya. Lalu kita menjawab dapat nilai poin 1 gitu ya. Jadi nilainya sudah 20. Lalu tidak ada pertanyaan. Balik lagi, tim 1. Berapa? 1. Iya, kita lihat jawabannya. Roda. Berikutnya. Apa pertanyaannya? Ayo, siswi 5, 4, 3, apa? 2, 1,
Sudah ya, tak kunci ya jawabannya ya. Oh, masih. Salah. Kalau saya itu sudah dapat nilai. Jadi, oke, nomor 3. Price. Yakin? Aku di jawabannya ya. Price ya. Ya. Oke. Nomor 4.
Mau keluar. Kadang-kadang kalau mengerjakan pribadi itu agak ya sedikit aja kita cari variasi lain. Tapi karena memang ini nilainya maksimal 80, tapi ternyata tidak semuanya 80 nanti akan saya buat ulangan harian. Tapi memang iya sih ya, memang sudah ada ulangan harian. Karena memang beberapa event di hari Sabtu saya tidak ada kelas, jadi ya memang kalau tidak mau minggu depan kita akan adakan ulangan harian. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup. Nanti kita scan di depan ya. Tapi biasanya kalau saya ulangan hariannya paperless tanpa jadi pakai gadget. Ada masalah dengan gadgetnya? Yang punya masalah dengan gadget tidak ada? Karena saya pasti akan pakai gadget. Ya. Oke, sekali lagi sebelum saya tutup, sebentar saya mau mengulangi sedikit. Ada 7P, 1 produk, kedua price, 3 list, 5 promotion, 5 proses, 6 people, dan yang ke-7 physical evidence ya. Dan 7-7-nya itu memang dipakai untuk strategi pemasaran ya. Boleh jadi bahannya sama, harganya beda. Itu yang dimaksud dengan strategi pemasaran. Boleh jadi mie-nya sama, misalnya produknya sama, tapi spesifikasinya berbeda. Sama-sama mie murah, gaduan di sini, tapi punya hal berbeda. Itu namanya strategi pemasaran dari sisi produk. Dan 7-7-nya itu tadi dipakai oleh banyak perusahaan. Baik, saya tutup sampai di sini. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.